Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan, konsultasi, dan juga permasalahan yang sedang dihadapi oleh sahabat viewers yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Ada suatu permasalahan atau problematika yang sedang dihadapi oleh puluhan warga, puluhan penghuni suatu perumahan di suatu daerah, di suatu kabupaten. Saat ini, puluhan warga, puluhan penghuni perumahan tersebut sedang khawatir, was-was, dan merasa kaget karena ada suatu permasalahan yang tidak pernah mereka duga. Berikut ini saya tampilkan percakapan dengan salah seorang penghuni perumahan tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi, ada kurang lebih sekitar 65 rumah mendapatkan surat dari bank yang lain yang tiba-tiba mau lelang. Wah, kemudian dari percakapan selanjutnya, sahabat kita ini juga menyampaikan bahwa mereka, penghuni perumahan tersebut, juga akan menuju ke bank. Tidak saya sebutkan banknya bank apa, pokoknya bank penyalur kredit pemilikan rumah, atau bank yang menjadi kreditur daripada para penghuni rumah yang sedang menghadapi masalah ini. Kemudian sahabat viewers kita ini, salah satu dari puluhan penghuni perumahan juga menyampaikan dan memperlihatkan surat pemberitahuan dari PT Balai Lelang. Di dalam surat pemberitahuan dari PT Balai Lelang ini terdapat kurang lebih sekitar 65 sertifikat hak guna bangunan yang terancam akan dilelang. Nah, ternyata sertifikat rumah dari para penghuni perumahan tersebut yang seharusnya berada dan disimpan oleh si kreditur, oleh si bank penyalur KPR, ini dapat diduga dialihkan. Apakah itu dijadikan agunan ataupun dijadikan seperti apa? Tentu kita belum tahu kejelasannya seperti apa, dan memang harus dimintai kejelasannya oleh para si penghuni rumah atau perumahan tersebut. Jadi sertifikat milik para penghuni perumahan ini saat ini berada di bank yang lain, bukan di bank penyalur KPR tersebut yang merupakan kreditur daripada penghuni perumahan ini. Ya, paham nggak? Jadi sertifikatnya saat ini diduga berada pada pengawasan dan penguasaan bank yang lain. Nah, karena itulah warga tentunya khawatir, merasa resah, merasa terancam juga nih, dan tentunya merasa kaget. Nah, oleh karena itu, betul, para warga harus mendatangi kantor debiturnya, harus mendatangi bank yang menyalurkan kredit pemilikan rumah kepada para penghuni perumahan, minta kejelasan bahwa surat tersebut, minta klarifikasi, minta konfirmasinya, kenapa bisa seperti ini. Dan kalau memang ditemukan unsur-unsur kelalaian, unsur-unsur kesengajaan dan pelanggaran atas ketentuan hukum yang dilakukan oleh si bank penyalur KPR, oleh si kreditur tersebut, maka para penghuni perumahan yang berjumlah sekitar 60-an lebih ini bisa menuntut si bank penyalur KPR tersebut. Kenapa sertifikat rumah mereka berada pada bank yang lain, berada pada tangan bank yang lain, kemudian sekarang akan diajukan lelang, akan dilaksanakan pelelangan. Tentunya ini adalah ancaman kerugian yang dapat dirasakan oleh penghuni perumahan. Oleh karenanya, para penghuni rumah tersebut dapat menuntut si bank penyalur KPR yang mana sertifikat rumah para penghuni dari perumahan sekarang berada di bawah pengawasan bank yang lain dan sekarang akan terancam untuk dilelang. Mintalah pertanggungjawaban kepada si bank tersebut. Nah, oleh karena itu kepada para penghuni yang sedang menghadapi permasalahan ini, jangan terlalu panik, jangan terlalu takut, tetap pertahankan hak-hak sebagai pemilik rumah. Hadapi saja, tetapi tentunya harus kompak satu sama lainnya. Harus kompak untuk mempertahankan hak-hak mereka. Harus kompak untuk meminta pertanggungjawaban kepada si krediturnya. Dan harus kompak kalau misalkan nanti ternyata permasalahan ini harus maju ke pengadilan dan memproses hukum permasalahan ini sampai pada tingkat pengadilan. Dan mudah-mudahan permasalahan seperti ini tidak terus terjadi, tidak terus terulang terjadi yang dialami oleh konsumen atau debitur perumahan. Bagi Anda yang punya solusi, punya pendapat, dan juga punya pengalaman, silahkan sharing, sampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso.